Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para hadirin yang kami muliakan, pada pertemuan yang terakhir telah kita sampaikan pembahasan tentang hukum menjamak salat ketika safar. Pada pertemuan tersebut telah kita sampaikan tentang pengertian atau definisi jamak, baik secara bahasa maupun secara etimologi syariat Islam. Pengertian secara bahasa maupun secara syar'i. Telah kita sampaikan juga tentang sebab-sebab yang membolehkan seorang muslim untuk menjamak salatnya. Di antara faktor penyebab diperbolehkannya seorang muslim untuk menjamak salat adalah ketika dia sedang melakukan safar. Kemudian ketika dia sedang sakit atau ketika sedang turun hujan, yang kemudian dikenal dengan jamak mator. Itu beberapa faedah penting yang kita sampaikan pada pembahasan yang terakhir. Kemudian, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan berpindah kepada pembahasan yang baru. Bab qasrus sholati fis safar. Sebuah bab yang menjelaskan tentang hukum mengqasar salat ketika safar. Nah, sebelumnya perlu kita sampaikan apa pengertian atau definisi qasar. Dijelaskan oleh para ulama bahwa qasar secara bahasa artinya adalah meringkas. Dari kata kerja qasara yaksuru, qasran, yang artinya meringkas. Sehingga secara syar'i mengqasar salat itu maksudnya meringkas salat-salat rubaiyah. Meringkas salat-salat wajib yang jumlahnya 4 rakaat sehingga menjadi 2 rakaat. Huwa lis-shalawati rubaiyah. Dijelaskan oleh penulis kitab ini bahwa qasar itu berlaku untuk salat-salat rubaiyah. Wa hiya adh-dhuhru wal 'ashru wal 'isya. Yaitu salat zuhur, salat asar dan salat isya. Wa naqala Ibnul Mundhir al-ijma'a ala annahu la qasra fil maghrib wal fajr. Dan Ibnul Mundhir rahimahullah telah menukilkan tentang adanya ijma', adanya kesepakatan para ulama
bahwa tidak ada qashar untuk sholat maghrib dan sholat subuh. Sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa diqashar. Qashar hanya berlaku untuk sholat-sholat rubaiyah yang jumlahnya 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Walaysa lahu sababun illa safar. Dan qashar ini tidak memiliki faktor penyebab kecuali safar. Safar adalah satu-satunya faktor penyebab yang membolehkan seorang muslim untuk mengqashar sholatnya ketika dia statusnya sebagai musafir. Sehingga qashar ini identik dengan safar. Dan seorang muslim yang mukim, yang statusnya bukan musafir, maka dia tidak boleh mengqashar sholatnya. Meskipun mungkin sedang sakit misalnya, atau sedang turun hujan yang sangat deras, maka tetap tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya. Qashar hanya diperbolehkan ketika safar. Li'annahu min rukhasihi allati syuri'at rahmatan lil musafir wa syafaqatan alaih. Karena sungguhnya qashar ini termasuk keringanan-keringanan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang terhadap seorang musafir. Karena kita tahu seorang musafir tentunya akan mengalami berbagai kepayahan dalam safarnya. Sehingga Allah Azza wa Jalla menetapkan adanya qashar bagi seorang musafir. Boleh untuk meringkas sholatnya ketika melakukan safar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ini. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau radhiyallahu anhuma, aku pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yazidu fi safari ala rak'atain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah salatnya lebih dari 2 rakaat. Artinya beliau senantiasa melakukan salat 2 rakaat dalam safarnya. Wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik. Dan demikian halnya dengan Abu Bakar, Utsman dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Ini penuturan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sekian lama beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali melakukan salat lebih dari 2 rakaat ketika safar. Dengan kata lain, beliau senantiasa mengqashar salatnya ketika safar. Dan ternyata ini juga dilakukan oleh para khalifah sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada poin pembahasan yang pertama, yaitu tentang hukum mengqashar salat ketika safar. Ada khilaf, ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum mengqashar salat ketika safar. Ikhtalafal ulama fil qasr. Para ulama telah berbeda pendapat tentang hukum mengqashar salat ketika safar. Hal huwa wajibun aw rukhsatun yustahabbu
ityanuha. Apakah qasar itu hukumnya wajib atau sekedar rukhsah, sekedar keringanan yang pelaksanaannya dianjurkan? Secara global ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, dan ini merupakan pendapatnya 3 imam madhab, yaitu Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad rahmatullahi alaihim ajma'in. Mereka berpendapat ila jawazil itmam wal qasru afdal. Mereka berpendapat diperbolehkannya untuk menyempurnakan sholat ketika safar. Dalam arti seorang musafir boleh melakukan sholat rubaiyah dengan sempurna. Sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya tetap dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Wal qasru afdal, akan tetapi mengqasar sholat itu lebih afdal, lebih utama, sehingga hukumnya sekedar sunnah, tidak sampai wajib. Ini pendapatnya 3 imam madhab, atau pendapatnya mayoritas para ulama. Mengqasar sholat ketika safar hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian pendapat yang kedua, wa dhahaba Abu Hanifah ila wujubil qasr. Adapun Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa mengqasar salat ketika safar itu hukumnya wajib. Wa nasarahu Ibnu Hazm, dan pendapat ini didukung oleh Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla. Ibnu Hazm seorang ulama Zahiriyah. Beliau punya sebuah kitab fikih yang sangat populer di kalangan para ulama. Dan kitab tersebut berjudul Al-Muhalla. Pendapat ini juga dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Mereka berpendapat bahwa mengqasar salat ketika safar itu hukumnya wajib. Sehingga kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka pelakunya berdosa. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan kewajiban. Berdasarkan pendapat yang kedua ini. Adapun dalil para ulama yang berpendapat bahwa qasar ketika safar hukumnya wajib adalah mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi fi asfarihi. Terus menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan qasar dalam berbagai safarnya. Ini dalil yang pertama. Nabi alaihi wasallam senantiasa mengqasar salat dalam safarnya. Belum pernah sama sekali beliau sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan salat ketika safar. Dan terlepas dari perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum qasar ketika safar, maka tentunya kita berusaha untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun juga beliau adalah uswatun hasanah bagi kita semua. Beliau adalah suri tauladan yang terbaik bagi seluruh kaum muslimin. Sehingga tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk beliau adalah petunjuk yang terbaik. Dan kedua pendapat tersebut memiliki dalil dan argumen yang cukup kuat. Sehingga seorang muslim tentunya berusaha untuk mengqasar salatnya ketika safar dalam rangka untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada sebagian ulama yang berpandangan ketika seorang musafir menyempurnakan salatnya, maka salatnya tidak sah dan batal. Seolah-olah dia seperti menambah jumlah rakaat dalam pelaksanaan salat wajib.
Sholat subuh yang seharusnya dikerjakan 2 rakaat, namun ditambah jumlah rakaatnya. Sampai-sampai seperti itu pendapat sebagian ulama. Sehingga mengqashar sholat ketika safar ini hukumnya sunnah atau sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan menurut sebagian ulama. Ini poin yang pertama. Kemudian, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum, para hadirin yang kami muliakan, kita berpindah kepada poin pembahasan berikutnya. Annal qasra 'amun fi safaril hajj wal jihad wa kulli safari ta'ah. Mengqashar salat ini berlaku untuk semua jenis safar. Apakah safar dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai contoh misalnya safar dalam rangka untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, atau dalam rangka untuk melakukan jihad fisabilillah, atau dalam rangka untuk menyambung tali silaturahmi, atau yang semisalnya. Maka seorang muslim boleh melakukan qashar ketika statusnya sebagai musafir dengan niatan-niatan tersebut. Yang jelas segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh atau disunahkan untuk melakukan qashar. Dan qashar ini juga berlaku untuk safar-safar yang sifatnya mubah, safar-safar yang hukumnya mubah. Sebagai contoh misalnya melakukan safar dalam rangka untuk rekreasi atau melakukan perdagangan dan yang semisalnya, maka boleh bagi seorang musafir untuk mengqashar salatnya. Dianjurkan untuk mengqashar salatnya ketika melakukan safar dengan tujuan-tujuan seperti itu. Bahkan sebagian ulama berpendapat boleh juga untuk melakukan qashar salat dalam safar-safar kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik, tentunya kita tidak ingin melakukan hal itu. Namun hanya sebagai tambahan faedah. Sampai-sampai sebagian ulama berpendapat seperti itu. Bahkan ketika safar dalam rangka untuk melakukan kemaksiatan sekalipun, boleh bagi seorang muslim untuk mengqashar salatnya. Karena statusnya sebagai seorang musafir. Melakukan safar dalam rangka untuk membeli khamr misalnya, atau minuman keras. Melakukan safar dalam rangka untuk berjudi misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Atau yang semisalnya. Maka hukumnya sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Sehingga qashar ini berlaku untuk semua jenis safar. Kemudian poin pembahasan berikutnya sebagai tambahan faedah, perlu kita ketahui bahwa ketika safar seorang muslim boleh menjamak dan mengqashar salatnya. Ketika safar seorang muslim boleh menjamak dan mengqashar salatnya. Karena safar termasuk faktor penyebab diperbolehkannya seorang muslim untuk menjamak salatnya. Telah kita sampaikan pada pembahasan yang lalu. Demikian pula safar termasuk faktor penyebab yang membolehkan seorang muslim untuk mengqashar salatnya. Bahkan disunahkan untuk mengqashar salatnya. Sehingga dikenal dengan istilah jamak qashar. Kita ambil contoh misalnya salat zuhur dan salat asar. Masing-masing ditunaikan sebanyak 2 rakaat. Salat zuhur 2 rakaat dulu. Ketika sudah selesai langsung bangkit untuk mengumandangkan iqamah. Dan setelahnya langsung melakukan salat asar sebanyak 2 rakaat. Kemudian
perlu juga kita sampaikan bahwa seorang musafir ketika bermakmum di belakang imam yang mukim, maka dia tetap harus menyempurnakan sholatnya. Ketika statusnya sebagai musafir kemudian bermakmum di belakang imam yang mukim, maka dia tetap harus menyempurnakan sholatnya. Ketika misalnya mulai dari awal sholat, dia ikut jamaah masjid setempat misalnya, dalam safarnya, maka lakukan sholat rubaiyah sampai selesai. 4 rakaat, tidak boleh kemudian salam sendiri. Ketika sudah dapat 2 rakaat, tidak boleh. Atau ketika dia tertinggal dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Misalnya hanya dapat 1 rakaat dalam sholat duhur misalnya, maka sempurnakan sholatnya sehingga ditambah 3 rakaat. Tidak boleh kemudian karena sudah dapat 1 rakaat tinggal menambah 1 rakaat. Tidak bisa seperti itu. Dia tetap berkewajiban untuk menyempurnakan sholatnya sebanyak 4 rakaat. Demikian dijelaskan oleh para ulama, dan di antara dalilnya adalah keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, fala takhtalifu alaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya imam itu harus diikuti gerakan-gerakannya. Fala takhtalifu alaihi, maka janganlah kalian menyelisihi gerakan-gerakannya. Sehingga berdasarkan keumuman hadis tersebut, seorang musafir tetap diwajibkan untuk menyempurnakan sholatnya ketika bermakmum di belakang imam yang mukim. Dan dia tidak boleh mengqashar sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.